warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para shaimin dan shaimat hamba-hamba Allah, jamaah salat isya dan insyaallah juga salat tarawih berjamaah di Masjid An-Nur. Bapak Ibu yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita masih bisa melaksanakan ibadah salat sunat tarawih. Dan tadi siang Bapak Ibu, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan ibadah-ibadah ini semuanya Allah redhoi, amin. Dan walaupun kita tahu semua Bapak Ibu, Allah itu kan gak pernah butuh amal kita, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan rahmatnya kepada kita, mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya muliakan, kalau umpamanya kita selesai atau sanggup berpuasa sebulan penuh Bapak Ibu, berarti dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan Allah berikan kita waktu 720 jam, 24 kali 30 ya Pak Ji ya, 720 jam. Jadi setiap orang Bapak Ibu yang ketemu Ramadan itu kebagian waktu sama, modalnya sama. Cuma kadang-kadang beda-beda hasil. Ada yang 10 kontennya, ada yang 8, ada yang 7, bahkan mungkin ada yang 5. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kita kan beruntung nih ketemu dengan Ramadan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan diremehin dah. Jangan diremehkan. Kenapa? Karena bukan hal yang nggak mungkin Bapak Ibu. Jangan-jangan boleh jadi ini Ramadan terakhir buat kita. Ya, jadi 20 jam. Nah, kalau kita bicara mengenai amal-amalan Bapak Ibu di bulan ini banyak nih, banyak banget ya. Tapi emang ada beberapa Bapak Ibu, beberapa amal yang barangkali jadi amal gacoan, amal unggulan, yang rasa-rasanya Bapak Ibu nggak pantas deh kalau kita tinggalkan di bulan ini. Karena ibadah-ibadah ini emang identik dengan ibadah pada bulan Ramadan, walaupun nggak semuanya wajib, sunnah barangkali ya. Itu yang pertama Bapak Ibu adalah kalau kita masuk bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa Bapak Ibu. Berdoa. Kenapa berdoa? Jadi kalau kita puasa Bapak Ibu, ini mulut orang berpuasa kan mustajab nih omongannya. Doanya makbul. Bulan Ramadan pun bulannya makbul. Jadi match nih Pak antara manusianya sama bulannya. Gitu. Makanya sebuah amal ibadah yang barangkali kita nggak bisa remehin adalah banyak berdoa kepada Allah. Entah itu mau dikabul atau nggak dikabul atau belum dikabul, kita nanti tulus Pak. Kenapa? Karena berdoa sendiri adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita banyak berdoa Bapak Ibu. Bahkan kalau kata Rasul begini, malam yas'alillah yaghdab alaihi. Jadi kata Rasulullah, siapa orang yang jarang, yang nggak pernah minta kepada Allah, yaghdab alaihi, Allah marah sama dia. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sombong jangan kebangetan. Ya, sombong kebangetan itu Bapak Ibu ketika kita berusaha, berikhtiar, tapi melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kebetulan para jamaah di bulan ini nih ada dua momen yang menurut banyak para ulama ini momen mustajab untuk berdoa kepada Allah. Kapan? Yang pertama itu ketika kita sedang melaksanakan sahur. Ini mustajab Bapak Ibu.
Jadi kalau imsak itu jam 4.25, contoh ya, subuhnya jam 4.35, nah, jam 4 kita makan sahur kan setengah 4 deh. Ya, kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 2 rakaat bermunajat kepada Allah. Ini berlaku Bapak Ibu sepanjang masa nih, setiap malam seperti itu. Jadi kalau yang pertama ini tiap bulan ada nih, selama masih ada dunia. Waktu sahur. Ya, jadi waktu sahur, makan sahur itu berkah semuanya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi kata Rasulullah, sahurlah kalian. Kenapa? Karena sahur itu banyak berkahnya. Makanya kalau kata para guru, ini kita nggak boleh Bapak Ibu sengaja nggak sahur, makruh. Ya. Jadi kalau kesiangan nggak sahur, oke. Tapi kalau sengaja nggak sahur, makruh. Kenapa? Karena banyak berkahnya. Ya, jadi jam 3:30 lah kita banyak berdoa. Ini ada pada tiap malam sebetulnya. Nah yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah ini terjadi hanya pada bulan Ramadan dan khusus untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Kapan? Beberapa saat sebelum azan maghrib. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu maghrib itu umpamanya jam 6 kurang seperempat, nah jam 5:30 itu waktunya deh untuk bermunajat. Doa kepada Allah. Itu mustajab. Nah, itu adalah ketika sedang atau mau berbuka puasa. Jadi kalau maghrib itu jam 6 kurang seperempat, maaf ya, nah jam 5:30 lah kita berdoa kepada Allah. Jadi jangan sampai jam 5:30 Bapak Ibu kita masih di Alfamidi. Ya toh, cari minuman, cari gorengan. Ini kalau bisa jam 5 kita beresin. Pokoknya 5:30 kita berdoa kepada Allah. Ini mustajab Bapak Ibu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu Bapak Ibu sebetulnya mah nggak ada ruginya. Dikabulin, alhamdulillah. Belum dikabul, Allah punya rencana sendiri. Nggak dikabul, Allah ganti dengan lebih bagus. Tapi yang pasti doa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pertama banyak berdoa. Satu itu. Nah yang kedua Bapak Ibu adalah banyak-banyak bersedekah dengan segala macam jenis, bentuk dan cara. Yang penting caranya baik, sumbernya bagus. Sedekah Bapak Ibu. Ini amal bulan. Bahkan termasuk amal ibadah yang diidamkan oleh orang-orang yang sudah atau mau mati. Bu Bapak, kalau kita buka Al-Quran, ya surah apa tuh? Surah Al-Munafikun. Ayat 9 sampai dengan ayat 10 Bapak Ibu, di sana ada sebuah ayat yang menggambarkan itu orang-orang yang sekarang Bapak Ibu yang udah mau mati nih, itu minta kepada Allah, berandai-andai mereka. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, kalau Engkau tunda kematian saya sebentar aja ya Allah, fa asaddaqu, saya akan bersedekah. Jadi orang yang mau mati Pak, sama orang yang udah mati itu kalau bisa hidup lagi pengen sedekah. Mereka nggak pengen haji, ini kan ibadah yang paling orang pengen haji Pak ya. Nggak pengen umroh, lagi umroh nih sekarang lagi banyak banget orang umroh, ya kan? Nggak pengen sholat, nggak pengen puasa, nggak pengen ceramah bahkan. Kenapa Pak? Karena di mata mereka ini semua ibadah itu macet, gitu loh Pak. Jadi haji kan berhenti, ya. Haji berhenti begitu kita mati, umroh juga berhenti, ceramah berhenti nggak? Berhenti, dengerin ceramah? Berhenti juga. Ngimamin berhenti, makmumnya berhenti, semuanya berhenti. Nah, dalam pandangan mereka itu Bapak Ibu ada sebuah amal ini diantaranya sedekah. Itu yang palanya ngalir terus. Nah, mereka pengen akhartani, ya Allah tolong tunda kematian saya sebentar aja ya Allah. Mau ngapain sampean? Fa'as-sodaqo, saya pengen bersedekah. Luar biasa Bapak Ibu, sedekah. Ya, jangan segala macam jenis dan bentuk. Ada yang tanya, Ustaz, kenapa orang ketika mati kok baru pengen sedekah? Jadi gini Bapak Ibu, ini sebuah keniscayaan ya, jadi bukan pengalaman, karena saya belum mengalami Pak. Tapi insya Allah kita akan alami sembah. Nanti Bapak Ibu, ketika orang sakaratul maut, nanti itu selubung matanya Bu, ya Pak, selubung gaib di matanya diangkat. Nah, jadi perkara-perkara gaib yang sekarang kata kita nih, kata Rasul, ya kan, kata ayat, ya kan gitu ya, kata guru, kata ustaz, itu kan sekarang nih, katanya kan, begitu sekarang Bapak Ibu ini diangkat nih, diangkat itu selubung mata gaibnya, nah, kelihatan semua tuh. Jadi kata Rasulullah, kalau dia orang soleh Bapak Ibu,
orang soleh nih kalau dia meninggal, itu Allah perlihatkan surga dengan segala macam kenikmatannya, ya kan? Tapi kalau yang bakal mati ini orang yang PA, orang yang kelakuannya orang semenggah, ya kan? Orang-orang yang durjana begitu, itu Allah buka apa? Bayangan neraka dengan segala macam siksaannya. Kelihatan tuh, wah ini amal kamu begini, ini parah, pokoknya sudah kelihatan. Nah mereka shock Bapak Ibu. Begitu mereka lihat amalnya dikit, dosanya banyak. Nah mereka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa tadi? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minasholihin. Saya akan bersedekah. Bapak Ibu saya doain ya, umpamanya nih kita semua di sini Bapak Ibu udah pergi haji, amin. Yang wajib ya, masing-masing pergi haji udah 2 kali, amin. Pertama sama kantor sendirian nanti ya, yang kedua sama istri, amin dong. Itu apa ya? Atau kalau mau juga barangkali yang pertama sama bini yang tuaan deh. Kalau ada yang mau ya, yang kedua sama yang mudaan barangkali. Haji udah 2 kali nih yang wajib, beres ya. Umroh udah juga yang wajib, beres kan? Masih banyak Pak kita punya duit. Apa kata para ulama-ulama Islam sedunia? Daripada ente jor-joran umroh berkali-kali, yang Nabi pun gak nyuruh-nyuruh amat kata mereka, karuan buat ibadah sosial. Bahkan kata Al-Ghazali, demi Allah kata dia nih, uang harta yang kita pakai buat ibadah sosial, nolongin orang kelaparan, ya Pak ya, nolongin masjid yang mau rubuh, pokoknya ibadah sosial, apa kata beliau? Lebih mulia, lebih bagus daripada haji dan umroh yang sunnah ya Pak. Jadi kalau belum pergi sana nggak apa-apa. Ini nih yang sunnah. Ya. Jadi yang kedua adalah banyak-banyak bersedekah. Ini amal ulang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, apalagi yang ketiga adalah banyak-banyak tilawatul Quran. Lancar nggak lancar Bapak Ibu bukan masalah. Karena kalau kata Rasul begini, orang yang baca Quran terbata-bata saja itu kepalanya 2 Pak. Yang terbata-bata, ya kan? Bagaimana kalau lancar? Ya banyakkan lagi. Ya, jadi urusan pahala, urusan Allah itu. Ya, cuma emang dibatasin lah. Kalau yang udah lancar, bacaannya bagus dan antum imam. Fadhol. Pimpin kita menghadap Allah. Nah, yang bacaannya belum lancar, baca sendiri aja Pak di bawah tangga di rumahnya. Pribadi kenapa? Kenapa? Karena kalau orang baru bisa baca Quran Bapak Ibu, kita bilang gini, jangan baca ya, bacanya salah, dosa. Nanti nggak bisa-bisa Pak. Jadi buat pribadi dia sendiri baca aja, nggak apa-apa. Pokoknya mau panjang pendeknya belum pas juga nggak apa-apa, karena itu pelatihan. Coba ya, orang kan bisa karena terbiasa. Guru kita, tadi imam bagus ya, kenapa bisa? Karena terbiasa. Ya, tapi kalau ingin imamin jangan dulu. Apalagi sampai tadarusan pada terawih pakai speaker keluar-luar, jangan. Ini kita pilih Pak, kalau kita biasa begitu pilih yang bacaannya bagus, suaranya bagus, jangan jelek. Tapi cara umum baca Al-Quran. Kalau bisa hatam, alhamdulillah. Puasa saya hatam, nggak apa-apa. Yang penting kita baca Bapak Ibu. Nah maaf Bapak Ibu ya, saya berapa kali ketemu orang yang punya target tinggi-tinggi. Ramadan hatam sekali, bahkan ada yang punya target 2 kali. Bagus. Tapi saya lihat Bapak Ibu, mereka mengorbankan bacaan. Jadi karena pengen buru-buru sampai, itu bacaannya Pak serampang kalong. Tahu nggak kalong? Ya kesono kemana, pokoknya yang lewat. Ya panjang jadi pendek, jadi panjang, tebal, tipis, tebal, pokoknya amburadul. Dihajar terus. Nah ini bahaya Pak. Ya maaf ya Pak. Kalau kata Ibnu Abbas, 10 ayat yang aku baca dengan penghayatan, lebih aku suka kata beliau daripada ratusan ayat dibaca sambil lewat. Makanya warattilil Qur'ana tartila. Pelan-pelan aja. Ya, biar ada tadabbur Al-Quran ya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi lancar gak lancar baca aja. Urusan pahala, urusan Allah. Tapi untuk pengimaman, kita pilih yang paling fasih di antara kita. Itu yang ketiga ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat adalah menikmati nuansa ibadah spesial di bulan ini Bapak Ibu. Apa itu ibadah spesialnya? Qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Nikmati Bapak Ibu. Ya, kita sembahyang tarawih di An-Nur, dapat imam yang bacaannya alon-alon, pelan, jusnya jus gede lagi kadang-kadang diambil. Gak apa-apa deh, nikmati aja. Ya, dapat imam yang bacaannya cepat, barangkali bukan cepat ya, standar ya, jus amma mainannya, alhamdulillah. Jadi kita nikmati Bapak Ibu. Jangan sampai kita punya, maaf ya,
punya perasaan nggak suka dengan imam, bahaya. Kalau imam dibenci oleh makmum dan imam pun punya niat ngerjain makmum, bahaya apa? Bahaya apa? Bahaya. Begitu dia maju, siapa imamnya? Aduh, lama itu. Ya kan? Dia tahu nih imamnya kurang sukain, gua kerjain loh. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Nggak usah ke langit, nggak usah ke langit. Sejengkal pun kata Rasulullah, ini nggak ngangkat pahalanya, Pak. Kenapa? Karena ini orang apa ya? Kalau bahasa Al-Quran gini, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka itu bersatu di sebuah tempat, tapi hati mereka berpisah-pisah, saling membenci. Gimana ngegeblek itu? Jadi imam dibenci oleh makmum dan imam pun punya inisiatif, gua kerjain loh. Makanya pilih imam yang diterima oleh semua kalangan, bacaannya, ya Pak ya, tindak tanduknya gitu kan. Alhamdulillah. Pak kita nikmati aja Pak. Dapat imam nih yang bacaannya pelan, ya kan, bacaannya jus awal lagi, nggak apa-apa, nikmati aja. Jangan dipilih-pilih Bu. Dulu ada tuh orang kalau mau ke musola sebelum isya. Dia lihat dulu tuh jadwal siapa imamnya. Dulu ada begitu, sekarang masih ada orang ya. Masih ada apa? Ya dulu. Jadi kalau misalnya mau isya nih, dia suruh anaknya coba dong lihat ke musola. Siapa imamnya? Kalau imamnya itu bacaan yang lama-lama, nggak ke musola tuh mama. Nggak ke musola Pak. Tapi kalau cepet-cepet, woi dia senang. Kok begitu Pak? Terusin aja. Ini cuma sebulan penuh, setahun sekali. Anur itu Bapak Ibu rame dengan orang sampai jam 9 itu di bulan puasa doang biasanya. Ya nggak Pak? Coba kalau bulan-bulan biasa begini kan kita enggak, nikmati aja udah. Ya kan dapat yang cepet, alhamdulillah. Dapat yang agak lambat juga nggak apa-apa. Yang penting jangan kayak yang viral di Facebook tuh. Ya, ini Facebook itu Pak, yang sholatnya wah luar biasa. Maaf Pak, itu walaupun kita banyak yang bilang nggak sah, ada yang belain Pak, ada yang belain tuh. Jadi gini Pak, Bu, ini ilmu ya. Sebetulnya kata yang bela ini, itu soal begitu sah-sah saja kata yang bela ini. Apa alasannya? Jadi kata mereka gini Bapak Ibu, tumanina itu rukun dalam sembahyang wajib, tapi tidak dalam sembahyang sunnah, kata yang bela ini. Ya, kemudian berdiri saja kan rukun dalam sembahyang wajib, tapi sembahyang sunnah kita boleh duduk, walaupun kita bisa berdiri. Ini maaf Pak. Kalau kita ibadah pakai fikih semata-mata, repot. Contoh maaf ya, Bapak sholat berjamaah di An-Nur, pakai kain sarung, atasannya singlet. Sah nggak Pak? Oh sah, nggak masalah, karena kan ketutup aurat gedenya. Sah nggak? Tapi secara adab, gila nih manusia. Jadi kalau ibadah Bapak Ibu jangan pakai unsur fikih doang, pakai ilmu adab, ilmu akhlak kan begitu. Ya kan? Dan kita kondangan aja rapi-rapi kan gitu. Kenapa kita menghadap Allah sekedar seperti itu? Ya kan? Kita dulu melancong, masya Allah, sampai ada yang pulang pagi kadang-kadang betah banget menghadap kita punya calon istri. Karena menghadap Allah kena buru-buru. Nah di sini. Jadi jangan bicara fikih, libatkan akhlak, etika, moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi amal-amal ini mohon maaf, walaupun udah separuh jalan nih, sekira tidak ada kata terlambat Pak untuk meningkatkan ibadah-ibadah ini ya. Jadi pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Bapak Ibu, semua permintaan kita Allah akan kabulkan. Tapi teknisnya, caranya kumaha Allah wae. Iya dong, Allah kan nggak bisa kita pressure ya, jadi pasti dikabul. Kalau belum dikabul Bapak Ibu, jangan bilang begini nih, ya Allah, hamba udah minta kepada Engkau ya Allah, di mana Engkau? Bu, Pak, konon kabarnya ketika hamba bertanya, ya Allah di mana Engkau? Allah menjawab, gua di sini, lu yang di mana? Betul. Aku di sini kata Allah, kamu yang di mana? Aku cari Engkau di kalangan orang-orang soleh nggak kelihatan, ya nggak? Dicari di kelompok orang-orang ahli puasa, orang-orang. Dicari di kelompok orang-orang ahli zikir, nggak ada juga. Dicari di An-Nur, kali-kali berjamaah, nggak ada juga. Di Posron nggak ada. Pak, Bu maaf ya, sekian banyak amal soleh Bapak Ibu, kalau bisa satu ada yang kita kuasai. Jangan jeblok semua. Sholat amburadul, puasa jelek, ngaji blepetan, haji belum, umroh kagak, sedekah bakhil. Ini di mana bagusnya gitu. Jadi kalau kita emang lolos yang lain,
Ibnu Mas'ud, Bapak Ibu, sahabat Nabi, ini sahabat Nabi ya, itu kan bodinya kecil Pak, ringkih. Sampai sahabat ada yang mentertawakan betis Ibnu Mas'ud karena kecil ya Pak, ringkih. Kalau puasa kuat. Makanya beliau itu termasuk sahabat yang tidak begitu hobi puasa sunnah, karena emang ringkih Pak. Dia cuma puasa wajib, tapi dia geber di ibadah yang lain. Apa? Ya mulainya Pak luar biasa, sama qiraatul Quran. Jadi Allah cari kita Pak. Makanya kalau kita dicari-cari Allah di tempat orang zikir nggak ada, di kalangan orang-orang puasa nggak ada, di kalangan orang-orang ahli sedekah nggak ada, ya udah, doa kita nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa kepada Allah Bapak Ibu. Yang kedua apa tadi? Bersedekah. Ya, dengan segala macam bentuk, jenis dan cara, yang penting halal dan bagus sumber dan caranya. Kemudian yang ketiga adalah banyak baca Al-Quran Bapak Ibu ya, walaupun terbata-bata baca Al-Quran. Saya kira pahala mah urusan Allah. Yang penting kita punya niat untuk baca Al-Quran walaupun cara pribadi aja. Nah yang keempat tadi apa? Menikmati nuansa ibadah khusus di bulan Ramadan, yaitu qiyamul Ramadan, tarawih, nikmati, jalani, ya kita support imam kita. Alhamdulillah, insyaallah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada jemaah yang saya hormati, pada kali itu Bapak Ibu sekedar kultum pada malam hari ini, semoga ada manfaatnya ya. Mari sama-sama kita laksanakan sholat tarawih ini dengan khusyuk, dengan tertib, dengan tartil. Insyaallah kita akan diimami oleh guru kita, bacaan bagus Pak, jadi insyaallah kita lebih menikmati bacaan beliau. Semoga beliau bisa mengerti kondisi makmum. Banyak yang sudah sepuh ya Pak ya, sudah veteran, kita imbangi aja bacaannya. Kalau kita berdua aja sih boleh baca gede-gede. Kalau begini mah kita yang penting bisa diikuti. Alhamdulillah, bagus. Ya, bagus. Tapi pasti gini Pak, saya pernah juga hadir dalam sebuah acara pembekalan imam untuk tarawih. Ini maaf ya, ini saran aja Pak. Imam tarawih itu katanya dia dianjurkan untuk membaca surah-surah yang dikenal oleh makmum. Pertama apa? Memberikan efek bahwa ini sholatnya nggak lama-lama. Serius Pak? Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Daun jemaah, daun. Walaupun dia baca cuma 3 ayat, satu itu Pak. Penting ini Pak. Yang kedua Pak Ibu, ini antisipasi ya. Kalau imam salah atau lupa, makmum tuh bisa ngebenerin. Saya pernah jadi makmum di sembahyang tarawih, imamnya baca Quran yang besar, belum hafiz tapi emang apa beberapa juz, dia lupa Pak. Wa hum la yastakbirun. Makmum cici wae. Kenapa? Karena nggak ada yang apa. Ya kan, yastakbirun. Ya diem aja Pak. Karena nggak ada yang hafal kan. Beda kalau imam, maaf ya, baca surah yang dikenal oleh jamaah, gitu kan. Begitu dia lupa, kan ada yang benar itu. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu. Nyambung kan? Wala yakhuddu gitu. Kalau misalnya imam lupa juga wala blank nih Pak nih, maaf ya. Imam disuruh pindah Pak ke surah yang lain. Dia pindah ke surah yang ente apal lahir batin aja. Qul sama ina kan gitu. Ini anjuran aja Pak, biar kita sholatnya enak gitu kan. Tapi insyaallah beliau mengerti ya, karena memang beliau sudah sering di sini ya. Baik Bapak Ibu, sekira itu yang dapat saya berikan pada malam hari ini. Terima kasih, sampai disuntik ya. Ya, semoga manfaatnya, dan mohon maaf Bapak Ibu ya, penyampaiannya mungkin kurang berkenan. Kalau bahasa Pak, saya orang pribumi kebetulan, jadi bahasa lugu jadinya ya. Tapi penting paham ya. Ya, jadi kalau misalnya kurang enak mohon maaf, karena saya kebetulan orang Ciputat asli. Saya orang Ciputat Pak. Jadi ini mah dulu tempat kita main sepeda. Jadi kalau bahasanya kebangetan katro, bahasanya kok Ciputat amat, emang gua orang Ciputat. Ya. Jadi bahasanya bahasa gua dulu. Tapi saya Pak bukan untuk melecehkan, untuk pemahaman aja. Ya, tapi kalau kurang pas mohon maaf. Insya Allah nanti kita kalau ada kesempatan ketemu lagi Bapak Ibu ya. Semoga sehat semuanya Bapak Ibu, panjang umur, kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.